Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Zakiati Salma dengan NIM 240201020933 dalam kelas Estetika Humanisme. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik kecerdasan emosional, yaitu dengan pemahaman dan penerapan sebagai berikut. Di sini sebelumnya selamat datang di presentasi untuk mata kuliah Estetika Humanisme di Universitas Cyber Asia. Kita akan menyelami konsep kecerdasan emosional, komponen-komponennya yaitu signifikansinya dalam kehidupan dan korelasinya dengan nilai-nilai humanisme. Yang pertama yaitu pengantar kecerdasan emosional, di mana kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengaruhi emosi, baik diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John de Meyer pada tahun 1990. Kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya tahun 1995. Kecerdasan emosional sangat penting untuk membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan kinerja profesional, dan mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Dalam konteks sehari-hari, kecerdasan emosional adalah kunci untuk interaksi yang harmonis dan bermakna. Ada 5 komponen utama untuk kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan emosional terdiri dari 5 komponen inti yang saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kuat. Nah, untuk yang pertama yaitu kesadaran diri, di mana kemampuan untuk mengenali emosi kita dan memahami bagaimana emosi tersebut mempengaruhi perilaku. Lalu yang kedua yaitu pengaturan diri, di mana kemampuan mengendalikan impuls dan mengelola emosi agar tetap tenang dalam situasi sulit. Selanjutnya yaitu motivasi, di mana dorongan untuk mencapai tujuan dengan sikap yang positif bahkan saat menghadapi tantangan yang berat. Lalu selanjutnya ada empati, di mana kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain secara mendalam. Yang terakhir itu untuk keterampilan sosial, di mana kemampuan menjalin hubungan baik dan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai individu. Secara signifikansi emosional, kecerdasan emosional memegang peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan dari personal hingga profesional, serta relevan dengan nilai-nilai humanisme. Yaitu dengan yang pertama, pertumbuhan pribadi, di mana membantu memahami diri sendiri dan meningkatkan ketahanan terhadap tekanan hidup. Lalu selanjutnya yaitu hubungan antar pribadi, memungkinkan komunikasi yang lebih baik dan menyelesaikan konflik yang konstruktif. Ada selanjutnya itu kesuksesan profesional, di mana mendukung kepemimpinan inspiratif, kerja tim solid, dan pengambilan keputusan yang bijak. Yang terakhir yaitu estetika humanisme, di mana selaras dengan nilai-nilai empati dan interaksi etis, inti dari pendekatan humanistik. Selanjutnya yaitu menerapkan kecerdasan emosional. Praktik kecerdasan emosional sendiri itu dapat diintegrasikan dalam aktivitas sehari-hari melalui langkah-langkah yang konkret. Itu dengan cara kesadaran diri, di mana latihan menulis jurnal emosi atau meditasi mindfulness untuk lebih peka. Lalu yang kedua itu pengaturan diri, di mana kita harus menerapkan pernapasan dalam atau jeda singkat sebelum beraksi untuk tetap tenang. Selanjutnya itu empati, di mana melatih mendengarkan aktif dan memahami konteks budaya orang lain. Lalu untuk selanjutnya itu keterampilan sosial, yaitu di mana fokus untuk membangun kepercayaan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contohnya dalam konflik tim, gunakan kecerdasan emosional untuk mengenali pemicu emosi dan mencari solusi yang saling menguntungkan.
Kecerdasan emosional dalam estetika humanisme, yaitu dalam konteks estetika humanisme, ke- kecerdasan emosional berperan vital, di mana ia mendukung nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, dan interaksi yang etis. Kecerdasan emosional itu sendiri membantu kita memahami dan menghargai ekspresi emosi dalam karya seni seperti sastra, lukisan, dan musik. Adapun studi kasusnya yaitu saat menganalisis novel atau lukisan yang menggambarkan perjuangan manusia, kecerdasan emosi memungkinkan kita memahami emosi pencipta karya. Ini memperdalam apresiasi terhadap seni dan membantu kita terhubung dengan pengalaman universal manusia melalui lensa emosi dan etika. Selanjutnya itu mengenai kecerdasan emosional dan resiliensi. Itu di mana kecerdasan emosional tidak hanya tentang mengelola emosi, tetapi juga membangun resiliensi pribadi yang kuat. Resiliensi itu sendiri ialah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diketahui yaitu mengenai pengenalan emosi dengan memahami reaksi emosional terhadap stres dan tantangan. Lalu selanjutnya itu fleksibilitas kognitif di mana untuk mengubah perspektif dan mencari solusi alternatif dalam situasi yang sulit. Selanjutnya itu dukungan sosial di mana membangun jaringan dukungan yang kuat dan mengatasi kesulitan. Dan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan adaptif, di mana membuat keputusan yang bijaksana di bawah tekanan dan mengurangi dampak yang negatif. Di sini untuk kecerdasan emosional dan etika, kecerdasan emosional adalah fondasi penting untuk pengembangan perilaku etis, di mana kemampuan kita untuk memahami dan mengelola emosi, baik diri sendiri maupun orang lain secara langsung mempengaruhi cara kita berinteraksi dan membuat keputusan yang moral. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti empati sebagai kompas etis, di mana empati memungkinkan kita untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami dampak tindakan kita, dan membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Lalu untuk pengaturan diri dan integritas, di mana kita harus mengendalikan impuls dan emosi negatif, membantu kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip moral, bahkan dalam situasi yang menantang. Untuk kesimpulan dan ajakan untuk bertindak, yaitu seperti kecerdasan emosional adalah aset berharga untuk pengembangan pribadi, profesional, dan estetika. Dengan mengembangkannya, kita memperkuat hubungan, menjadi pemimpin yang lebih baik, dan menjadi interaksi yang lebih etis. Nah, saya mengajak untuk kita semua melatih kesadaran diri dan berempati dalam kehidupan sehari-hari agar kita hidup selaras dengan prinsip-prinsip humanisme yang menekankan kemanusiaan dan kepekaan terhadap orang lain. Untuk referensinya sudah tertera di bagian belakang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.